Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansa Septamanda dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di video kali ini saya akan membahas pengetahuan ilmiah dalam filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui serangkaian proses penjelajahan ilmiah dengan mengikuti metode ilmiah. Yang menjadi inti dari metode ilmiah adalah penjelasan dan pernyataan ilmiah. Sekarang kita akan membahas secara detail apa itu penjelasan dan pernyataan ilmiah. Penjelasan ilmiah adalah penjelasan fakta berdasarkan data yang dapat dijadikan sebagai bukti keilmiahan. Artinya adalah sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah apabila dapat dijelaskan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Dalam hal ini terdapat beberapa model atau metode dalam penjelasan ilmiah, yaitu yang pertama penjelasan induktif. Penjelasan suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan sebuah premis yang bersifat peluang atau kemungkinan, yang artinya adalah penjelasan yang didasarkan kepada data atau fakta ketika ada suatu fenomena, misalnya kemudian kita melihat dan menganalisis data yang ada, kemudian dari situ kita simpulkan menjadi sebuah premis. Jadi analisisnya beranjak dari data secara umum kemudian disimpulkan untuk dijadikan sebuah premis yang bersifat teoritis. Itu yang dimaksud dengan penjelasan induktif. Kemudian yang kedua, penjelasan deduktif. Penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi model analisis secara deduktif ini merupakan kebalikan dari induktif. Kalau induktif tadi itu beranjak dari data, sedangkan deduktif itu beranjak dari teori. Maksudnya adalah kalau induktif tadi dari data yang ada kemudian disimpulkan menjadi sebuah premis yang bersifat teoritis, sementara deduktif itu dari teori yang ada kemudian teori itu dikaitkan dengan data atau data itu dilihat secara teoritis kemudian disimpulkan secara logis menjadi sebuah premis baru. Yang ketiga ada penjelasan fungsional, yaitu penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu. Dalam hal ini, analisis dilakukan berdasarkan teori yang sudah ada atau premis-premis yang sudah ada, kemudian diletakkan pada suatu objek atau dipakai atau diaplikasikan atau biasanya ini berhubungan dengan ilmu terapan untuk dilakukan sebuah pengembangan. Jadi teori itu dilihat bagaimana cara mengaplikasikannya kepada sebuah kegiatan atau objek berdasarkan teori-teori yang ada, kemudian dicari kemungkinan untuk diaplikasikan di bagian yang mana untuk mengembangkan misalnya ilmu pendidikan, ilmu kedokteran, dan ilmu terapan lainnya. Selanjutnya penjelasan genetik, yaitu penjelasan berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian atau kausalitas. Maksudnya di sini adalah analisis dilakukan melihat faktor-faktor sebelumnya. Jadi ada sebuah faktor keadaan alam, kemudian itu akan bisa menjadi prediksi apa terjadi ke depan, atau menghubungkan faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, sehingga dapat sebuah kesimpulan. Kemudian pernyataan ilmiah. Pernyataan ilmiah yaitu argumentasi yang menyatakan suatu premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dan sebagai hasil dari penjelajahan ilmiah.
Dari penjelasan ilmiah tadi akan menghasilkan argumentasi yang menyatakan satu premis. Dalam hal ini, dalam suatu model atau metode analisis, jadi banyak bidang-bidang itu. Jadi semua penjelasan ilmiah atau sebuah konsep itu tidak bisa mewakili konsep lainnya, sehingga dalam pernyataan ilmiah ini terbagi dari beberapa konsep yang sesuai dengan bidang-bidang kajian-kajiannya. Yaitu yang pertama ada postulat, pernyataan dasar yang menjadi titik tolak pencairan atau bukan definisi atau pengandaian sementara. Jadi postulat itu seperti ini, misalnya kita ambil saja contoh yang tadi api membakar. Apakah itu sebuah teori? Itu bukan teori. Tapi kenyataan api itu benar-benar membakar. Tapi apakah kita tahu kenapa api itu membakar? Nah, itulah makanya dilakukan penjelajahan ilmiah untuk menjelaskan mengapa api itu dapat membakar sehingga fenomena itu dapat kita pahami. Yang kemudian asumsi. Asumsi yaitu pernyataan bersifat argumentasi yang memerlukan bukti tentang kebenarannya atau dugaan dasar. Jadi dalam hal ini pada prinsipnya asumsi dan postulat itu hampir mirip, merupakan sebuah pernyataan dasar. Namun kalau postulat tadi itu ia tidak bersifat teoritis atau definisi, sudah nyata. Contohnya dia api membakar, air mengalir, itu sudah nyata, bukan teori lagi, tapi perlu penjelasan. Sementara asumsi itu adalah sebuah argumentasi, itu biasanya dalam ilmu-ilmu sosial, karena dia tidak pasti, kemudian dianggap. Jadi ada sebuah anggapan dasar yang menjadi asumsi, yang kemudian akan dicari pembenarannya atau dicari penjelasannya, sehingga menghasilkan sebuah konsep. Kemudian teori. Teori yaitu pernyataan berupa seperangkat proposisi menurut prinsip-prinsip logis yang bersifat definisi atau dalil. Jadi teori ini merupakan hasil dari kesimpulan sebuah asumsi atau postulat. Jadi maksudnya seperti ini, dalam suatu analisis atau pencarian atau penjelajahan ilmiah, kesimpulannya itu dapat menjadi definisi yang kemudian dapat dikatakan sebuah teori nantinya. Jadi kita tahu tadi ada postulat, ada asumsi. Dari asumsi itu dilihat kenyataannya, dijelaskan, dibuktikan, kemudian pernyataan dan penjelasan itu telah melalui proses metode ilmiah. Kemudian itu akan menjadi sebuah teori. Jadi teori itu pernyataan yang berupa definisi yang mewakili atas apa hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Kemudian prinsip. Prinsip yaitu pernyataan yang berlaku secara umum atas sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan realitas. Secara konseptual, prinsip dan teori merupakan satu hal yang hampir mirip, tapi digunakan untuk hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir, hukum. Hukum yaitu pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel lebih dalam suatu hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya kita berikan contoh seperti ini. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu energi itu tidak akan habis, namun hanya bisa berubah bentuk, itu hukumnya. Jadi ada variabelnya. Misalnya ada minyak bumi. Minyak bumi itu energi, pertama bentuknya cair, kemudian ketika dia berproses bentuknya berubah menjadi energi api misalnya, dan api itu tidak habis tapi dia berubah menguap misalnya menjadi asap. Asap itu nanti ada semua proses itu, semua proses itu ialah hukumnya. Hukum itu bersifat aturan yang jelas variabel-variabelnya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara keseluruhan postulat, asumsi, teori, prinsip, dan hukum merupakan pernyataan ilmiah dan merupakan hasil dari penjelajahan ilmiah. Penjelasan ilmiah itu mencari pernyataan ilmiah. Penjelasan ilmiah berdasarkan fakta dan data yang ada, sedangkan pernyataan ilmiah berdasarkan dari penjelasan ilmiah sebagai bukti keilmiahan. Dengan begitu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan.
Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi saya tadi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.